Memang, yang datang itu bukan sihir dari orang lain relatif, tapi ya amalan-amalan yang Ibu Elis sejak dulu itu ngamalin, Mmm. jadi seneng. Walaupun beliau tidak tahu tapi seneng, jadi ya tetap datang aja nanti. Mmm. Seperti itu, amalan itu ada, kemudian yang nenek-nenek itu memang, itu ilmu dari orang tua sebelum-sebelumnya yang memang ya ada yang orang pintar dulunya, entah nenek, entah kakek. Ini pemirsa saya sangat merasa terhormat sekali, sebenarnya Luna Maya hari ini tuh sedang tidak enak badan, suaranya sudah habis. Kak Luna biasanya di studio kita memang banyak energi yang jadi kasih tahu Robi, kalau nggak kuat Gitu ya. jujur, Oke. ya. Kalau Iya. nanti nggak kuat jujur, Iya ya. iya. Jadi kita bisa evakuasi lah istilahnya. Nanti kasih tahu aku aja kalau Ustadz lagi sakit. Sorry, Kasihan. oke. Ya kecapean, nanti kasih tahu aja ya Iya pokoknya iya. ya. Ya Thank pemirsa you, langsung Robby. kita bertemu dengan narasumber yang pertama, seorang ibu yang kerap kerasukan nenek-nenek. Langsung saja. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke tengah sama Mas Robi boleh? Iya, namanya siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Elis Muhliso, usia 45 tahun dari Bogor. Keluhan saya dari gadis memang saya pernah dikasih amalan dari kakak saya. Terus setelah melahirkan juga punya anak, saya sering dibantu oleh dukun beranak gitu ya, sama bidan. Dukun beranak dan Iya, bidan. pas anak kedua, anak saya tiba-tiba meninggal 10 jam tanpa ada alasan, tiba-tiba biru gitu. Saya pernah nyurup tuh, pernah kesurupan, suara nenek-nenek itu gitu ngaku bahwa dia katanya kasihan sama saya. Saya ini adalah perempuan satu-satunya yang harus dikasihani, kata saudara saya laki-laki semua. Saya akan menjagamu, akan menyayangimu gitu. Itu disampaikan oleh orang yang melihat Ibu Iya, kerasukan ya? iya saat itu. Terus sering saya berobat, kadang-kadang setiap orang yang yang ngasih unjukin kemana aja saya datang gitu ya, ke orang pintar kemana aja datang. Dari anak pertama itu usia tahun 2000, sekarang udah anak saya udah 18 7, udah tahun. 18 tahun. Sampai sekarang saya sering terasa kalau di perut itu sakitnya kayak ditusuk-tusuk gitu ya. Kata dokter mah akut, udah berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh, sembuh sebentar, begitu lagi, begitu lagi. Kalau kepala itu kalau terasa di kepala pusingnya luar biasa gitu. Terus sering mimpi buruk, mimpi terasa ada di hutan, ada di tenggelam di air gitu. Ketemu dengan sosok yang berjubah putih atau laki-laki ganteng gitu, tapi nggak kelihatan wajahnya gitu. Kalau aku boleh tahu kenapa dulu pada saat melahirkan harus ada dukun beranaknya? Emang bidan nggak cukup? Iya, kalau di kampung kan gitu ya, Tradisi aja gitu? tradisi, Oh, nanti setelah perawatan, setelah melahirkannya ada yang memandikan gitu, ada yang ngurut gitu, harus seperti itu tradisi gitu, kampungnya tradisi Ibu ya? kampung. Oke lanjutkan. Terus, sampai ke sininya saya sering menggigil, tiba-tiba menggigil gitu ya. Terus kebas tangan tuh sampai 15 tahun nih, nggak bisa nyuapin, kalau nyuapin anak itu sampai nasinya jatuh Tuh gitu. tremor terus? Iya, terus sampai pakai jilbab, pakai penitih nggak bisa, nggak kuat tangan ini, nulis nggak kuat gitu. Yang yang sampai ketahuannya ponakan saya waktu itu kena kesurupan. Tiba-tiba nunjuk-nunjuk saya gitu ya, "Itu di tubuh kamu ada," gitu. Saya nggak percaya tadinya gitu. Setiap kali saya ruqyah waktu anak saya, punya 3 anak itu, nggak tuntas itu ruqyahnya gitu ya. Sampai sekarang anak saya usia 17 tahun, 17. itu nggak tuntas itu. Ketika diruqyah mau keluar di sini majelnya, Tengkuk. kayak nyangkut gitu, Nyangkut. susah. Setiap diruqyah itu sampai 5 jam pernah pertama kali, kayak harimau, buaya, monyet, ular dan sebagainya gitu. Yang terakhir itu, saya nggak sengaja ya, setelah kasih minum obat bapak saya sakit, saya duduk di depan TV gitu. Depan TV itu ikut amin ustad.
Kenapa tiba-tiba pas Amin itu seminggu yang lalu ya, reaksi dahsyat gitu ya, tangan gemetar sampai nyurup nyebut-nyebut nama orang gitu ya. Sebentar, Senin, maaf Ibu ya. sebentar. Kaluna kenapa? Hmm? Jangan bengong, are you okay? Iya, I'm okay. You're okay? I'm okay. Masih kuat? Bener? Iya. Takutnya kamu bereaksi nanti. Kenapa? Are you sure? Are you okay? Iya, I'm okay. Beneran. Beneran? Pak Ustadz, Rukiah minum sesuatu, apa tadi ada hewan ini itu segala macam. Apa ini Pak Ustadz? Kadang-kadang yang bisa saya ceritakan itu ini ya, apa namanya? Seorang yang membaca ayat Quran tapi niatnya bukan lillahi ta'ala itu kadang-kadang bisa mendatangkan jin juga. Jadi karena sudah terbiasa itu dianggap logis, normal, yang kelihatan islami, nggak tahu sebenarnya datang itu apa. Iya. Jadi mereka akan datang, ketuk-ketuk, ada yang jalan di rumah, semakin lama semakin kayak ribet itu di rumah biasanya kayak gitu. Sering ada suara-suara, nah itu normalnya seperti itu. Makanya sebenarnya tinggal hanya doa aja kepada Allah Ta'ala, mintanya apa, kalau memang mohonnya agar dikeluarkan, ya doa aja dikeluarkan, ditunggu. Iya. Karena Allah itu kan mengabulkan nggak langsung instan ya, tergantung amal soleh orang yang berdoa, kemudian jumlahnya yang kalau memang dianggap itu di tubuhnya ibu siapa namanya? Elis. Itu jinnya memang banyak, ya memang harus ditunggu kan, jin itu nggak perlu bleng selesai, nggak bisa seperti itu, harus sabar ditunggu keluar seperti itu. Jadi intinya memang yang datang itu bukan sihir dari orang lain relatif, tapi ya amalan-amalan yang Ibu Elis sejak dulu itu ngamalin, jadi seneng. Walaupun beliau tidak tahu tapi seneng, jadi ya tetap datang aja nanti. Seperti itu, amalan itu ada, kemudian yang nenek-nenek itu memang itu ilmu dari orang tua sebelum-sebelumnya yang memang ya ada yang orang pintar dulunya, entah nenek, entah kakek, entah buyut kali. Yang lebih sering masuk itu hewan tuh hanya kelihatan aja. Kelihatan iya. Oh, nggak masuk ke tubuh tapi. Suami saya pernah dililit ya ular. Aduh. Oh pernah gitu? Iya pernah. Maksudnya Terus ularnya kelihatan apa enggak? Kelihatan, kecil, hitam, warna kayak belang-belang gitu. Ular beneran itu? Ular beneran. Kok Terus bisa kalau kayak apa ya, kaki seribu itu sering. Kalau bahasa Sunda itu lenyai ya sering. Apa lenyai ini? Kaki seribu tuh. Oh, Yang kecil, yang nyala coklat. itu. Oh iya. Terus kalau ular tahu-tahu udah di bak mandi udah 2 kali. Terus anggota keluarga gatel. Oh Bawah. gatel. Kalau sama gatelnya kalau maghrib ke atas tuh. Oh iya. Bawahnya saya pengen cepat marah gitu ke keluarga itu. Saya pengen normal, Ustaz mohon bantuan doanya ya, pengen sembuh. Udah kemana-mana saya pengen jadi apa? Ibu kemana-mana nggak ngajak kita sih. Ya Allah. Pak Ustadz, sebentar Ibu sebentar. Saya rasa dia sebenarnya nggak sanggup. Jujur deh, maaf ya Pak Ustadz, maaf ya Ibu sebentar. Kenapa? Pusing. Berat. Pak Ustadz, kita iniin aja ya. Iya. Jangan dipaksa. Iya Dia boleh. lagi sakit soalnya. Panas. Lumayan. Jadi kayak, ya udahlah Pak Ustadz, nggak enak. Iya. Ya? It's okay. Iya, hati-hati. Dia udah gelisah. Mudah-mudahan cepat selesai. Ya, jaga kesehatan. Selesai apanya? Selesai sehat, cepat sehat maksudnya. Cepat sehat. Yuk. Terima kasih. Ya, Hati-hati. Jemput Kalunanya dong, tolong. Teman-teman. Hati-hati ya Kalun. Thank you. Ya, sama-sama. Hati-hati Kalun. Dia tadi udah menggigil, diem gitu Pak Ustadz. Saya takut ada apa-apa. Ya udah Ibu maaf ya. Ya, Jadi suami sudah melihat ada ular yang melilit gitu ya. Di tangannya. Di tangannya gitu. Ibu pengen sembuh kan ya? Saya pengen sembuh, Ustaz mohon doanya, dibantu doa, pengen normal seperti biasa. Saya Ya, tidak amin. ingin kasar, saya ingin Amin. seperti perempuan walaupun Ya, saudara saya alhamdulillah. laki-laki. Amin, ya. Amin. Saya pengen jadi perempuan Amin. gitu. Bisa usahakan tetap sadar ya, biar bisa mengamini. Kan Pak Ustadz memimpin doa ya, Ya, usahakan. amin. Sama siapa datangnya? Sama suami, sama anak saya, sama adik saya. Didampingi suami mungkin ya? Iya Iya. Mas. Pak, Bapak ya. Sini Pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam. Warahmatullah. Bapak dibantu nanti dijaga Ibu ya. Kita langsung mulai ya Pak Ustadz. Iya, Silakan, Pak. Ibu biar Elis ya. Welis. Biar khusyuk, Robi pegang aja mikrofonnya ya. Ibu Bapak, Elis, biar khusyuk. saya akan bantu doa. Nah, aku mohon kepadamu ya Allah agar seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuhnya Ibu Elis, aku mohon agar Engkau keluarkan dari tubuh Ibu Elis ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuh Ibu Elis. Aku mohon agar Engkau keluarkan dari tubuh Ibu Elis ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah.